Thank you semua yang udah hadir di sesi pertama ini. Di sesi ini gue lebih ke intro ya, jadi bener-bener basic. Gue mulainya dari dasar banget. Mungkin kalau yang udah pernah belajar programming bisa sedikit bosen lah. But I'll try to make it as sebaik mungkin lah, biar gak gitu bosen. I'll try to skip through things yang gak gitu penting. Jadi kalian bisa baca-baca sendiri misalnya yang kayak teori-teori yang benar-benar mendalam gitu. Okay, anyway slides-nya ini kebetulan slides-nya ini dalam bahasa Inggris ya, but gue ngajarnya tetap bakal pakai bahasa Indonesia karena ada beberapa istilah yang gue rasa aneh gitu kalau ditranslate ke Indonesia. Gue udah coba sih kemarin itu coba untuk buat slides-nya itu dalam bahasa Indonesia, tapi agak aneh sedikit. Dan formatnya ini entar bakal kayak kelas kuliah gitu. Gue bakal sebisa mungkin buatnya gak gitu membosankan lah. Cuman formatnya itu memang kebetulan kayak kelas kuliahan gitu. Jadi kayak lecture gitu, kalian nggak perlu coding, nggak perlu apa-apa. Jadi di sesi ini lebih ke gue jelasin aja ke teori-teorinya, konsep-konsepnya gitu. Entar mungkin kalau sempat atau ada waktu, gue bakal buat sesi lagi lah untuk kayak bener-bener yang coding gitu. Oke, jadi kita mulai ya sekarang ya. Oke, jadi apa itu program? Program itu basically pada dasarnya program itu adalah serangkaian instruksi yang dapat dieksekusi oleh atau dijalankan sebuah komputer untuk menyelesaikan suatu tugas. Nah, jadi yang kedua ini execution of a program. Basically pada dasarnya itu cuman kayak program itu komputer itu menjalankan instruksi kita lah secara berurutan. Nah, jadi misalnya kita ada tulis code nih. Nah, itu berurutan itu dari atas ke bawah gitu. Udah ada alurnya gitu. Jadi dia gak asal lompat lah ceritanya. Lalu yang ketiga ini programming language atau bahasa pemrograman. Nah, apa sih bahasa pemrograman ini? Basically itu adalah bahasa yang kita gunakan untuk berbicara lah, bisa dibilang kayak berbicara dengan komputer. Next. Nah, ini salah satu contoh program kalau misalnya dalam bentuk Java. Nah, ini salah satu contoh program. Nah, ini tulisnya itu pakai Notepad. Jadi sebenarnya kita juga bisa nulis pakai Notepad, gak harus pakai yang hal-hal lain. Nanti gue bakal cerita sedikit kok tentang ini. Next kita bahas tentang major types of programming language. Jadi ada beberapa tipe lah. Kita bahas yang umum-umumnya aja, yang major aja. Salah satu itu machine language atau bahasa mesin. Bahasa mesin ini basically itu adalah bahasa di mana komputer itu bisa langsung respon terhadap bahasa tersebut. Biasanya ini ditulis dalam kode binary codes yang kita bisa lihat di sini tuh 00110 gitu. Jadi kita manusia tuh susah lah ngertinya itu code-nya itu maksudnya apa. Lalu next yang kedua tuh kita juga ada yang namanya itu assembly language. Jadi ini tuh sedikit lebih baik daripada bahasa mesin tadi. Jadi ini udah mulai ada kata-kata Inggrisnya lah, tapi masih dalam bentuk simbol-simbol yang masih entar bakal ditranslate lah ke bahasa mesin tadi supaya komputernya ngerti. Nah, contohnya itu salah satunya ini. Nah, ini contohnya ini kalian bisa baca. Jadi perintah-perintahnya itu masih agak sulit kita pahami kalau misalnya kita sebagai manusia kayak bahasa Inggris biasa nih agak susah memahami. Kayak move EAX, apa sih itu kan kita kurang tahu kan gitu. Nah, lalu next ada yang kita tahu dengan high level language. Ya, inilah yang biasanya kita tahu, yang kita sebut dengan programming biasanya. Nah, yang umumnya kita belajar sih sekarang udah high level ya, kayak misalnya Java, Python, C++. Jadi perintah-perintah di bahasa ini udah lebih natural gitu, udah kayak bahasa Inggris biasa. Oke, next. Oke, jadi apa yang kalian perlukan? Nah, udah ada beberapa sih yang nanya kayak dari kemarin. Perlu install apa? Perlu software apa aja? Jadi kalian bisa milih ya, kalian mau misalnya pakai IDE. IDE itu kayak udah sebuah software di mana kalian bisa code programnya lalu compile sama run lah sekalian. Semuanya itu udah satu paket gitu. Jadi ada beberapa aplikasi kayak IntelliJ, Eclipse, atau Dr. Java. Nah, gue sendiri gak pernah pakai IntelliJ sama Eclipse, tapi itu lumayan populer. Gue pernah pakai Dr. Java, karena dulu di modul yang gue ambil dulu, kita pakainya itu Dr. Java. Itu entar kalau bisa gue bakal kasih link downloadnya juga lah. Entar pas gue upload di YouTube, gue taruh di description-nya. Gimana downloadnya. Nah, kalau misalnya gak mau pakai IDE, kita juga pakai text editor biasa juga bisa. Misalnya kayak Notepad++, Sublime, atau Visual Studio Code. Nah, gue sendiri akhir-akhir ini udah lebih sering pakai Visual Studio Code karena ini tuh bisa untuk segala bahasa, mau Python bisa, mau JavaScript juga bisa. Nah, jadi itu lebih fleksibel istilahnya. Nah, kalau misalnya kalian mau tulis
Di Notepad juga bisa kayak yang di slide 3 tadi. Cuman itu gak recommended banget karena kalau Notepad kan ada banyak functionality yang gak ada gitu, ada banyak fungsi yang gak ada lah. Misalnya ntar setelah buka kurung itu kita harus tutup kurung kan biasanya. Nah kalau kita Notepad itu harus manual semuanya, jadi gak gitu recommended karena Notepad itu kurang fleksibel lah, karena benar-benar basic. Nah lalu gimana sih install Java itu? Java ini installnya ini kayaknya untuk Mac sama Windows kayak gitu sama. Jadi paling bagus itu kalian bisa cek aja di YouTube, udah banyak itu tutorialnya gimana cara installnya. Step by stepnya juga udah sama, setupnya gimana supaya bisa jalan itu udah jelas banget. Kalian bisa cari aja, banyak sekali tutorialnya. Nah, untuk itu gue gak buat lagi lah video untuk itu. Kalian bisa cari dan install dulu. Entar kalau misalnya ada waktu gue bakal buat satu live session lagi. Kalau misalnya ada kendala untuk install, gue bakal bantu install sedikit. Itu untuk entar lah kalau ada waktunya. Oke, next kita udah masuk ke intro to Java. Basically, Java itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang di high level, seperti yang gue udah bilang tadi. Dan bahasa pemrograman ini, dia itu berdasarkan object-oriented programming ya. Ini itu sebuah konsep yang lumayan penting lah di programming gitu, yang lumayan populer juga. Tapi untuk saat ini kalau misalkan nggak ngerti nggak apa-apa, ntar kita bakal ada beberapa bab di agak belakang gitu yang bahas tentang OOP. Nah, jadi untuk saat ini sekedar informasi aja dulu, entar kalian bakal lihat. Nah, jadi Java ini dikembangkan oleh yang namanya James Gosling, dan Java ini juga salah satu programming language yang paling banyak digunakan lah. Nah, jadi personal opinion-nya ini, pendapat pribadi, Java ini menurut gue lebih cocok untuk diajarkan ketika orang-orang mau belajar programming gitu, misalnya ketimbang Python. Ini opini gue pribadi sih, karena menurut gue Java itu lebih sulit karena dia itu lebih banyak aturannya dan dia itu OOP based, dia itu object oriented programming gitu, sehingga konsep-konsep OOP ini sangat penting lah. Dan di framework yang entar kita pakai misalnya untuk web development gitu, buat website, itu juga cenderung menggunakan OOP gitu modelnya. Nah, misalnya dibandingkan dengan Python, karena seringkali sekarang gue lihat banyak yang belajar coding itu mulanya itu dari Python. Nah, ini personal opinion sih. Oke, next. Nah, ini udah masuk ke code-nya ini. Jadi coding di Java itu, programnya itu semua strukturnya itu mirip-mirip ya, dan mereka itu terdiri dari beberapa kelas. Bisa dilihat ini itu kelas ya, yang di sini. Nah, ini itu kelas, dan juga entar bakal ada method. Untuk saat ini kalian entar ada penjelasannya lah di belakang apa sih itu method. Untuk saat ini kira-kira strukturnya gini untuk semua code Java. Oke, jadi untuk kelas ini, sorry ya tadi ada sedikit kendala. Jadi untuk kelas ini dalamnya itu ada beberapa method lah. Jadi dia itu terdiri dari beberapa method. Nah, method itu bakal dikasih nama. Contohnya di sini nama methodnya itu main. Nah, method itu juga dibatasi oleh kurung greeting inilah, braces gini. Nah, sementara kelas juga dibatasi oleh kurung kurawal gitu. Nah, kurung kurawal ini menandakan sebuah blok dari code-nya itu kayak, oh ini nih bagian mulanya dari sini, akhirnya di sini. Nah, kalau mungkin di Java itu, kalau mungkin di Python tuh mereka tuh pakai spacing ya. Nah, kalau misalnya ada yang belajar Python, kalau di Java tuh nggak pakai spacing, tapi kita pakai kurung greeting gitu. Oke, next. Lalu ya, dan satu lagi itu setiap code Java itu bakal ada yang sebutannya itu dengan main method. Main method itu yang dengan namanya public static void main string arguments. Nah, ini itu method yang harus ada di setiap code Java, bisa dibilang. Karena kita bisa melihat method ini sebagai kayak pintu utama lah, kayak dimana ketika kita menjalankan sebuah code Java ntar filenya itu, dia tuh bakal langsung cari ke sini. Nah, jadi semua programnya itu bakal mulai dengan dari method inilah istilahnya. Ini kayak titik mulainya gitu, garis mulainya. Untuk saat ini misalnya kalian nggak ngerti apa sih public, apa sih static, apa sih void itu, gak apa-apa dulu, karena itu entar konsepnya itu lebih mendalam lagi tuh untuk materi-materi selanjutnya lah. Untuk saat ini memang mau tak mau harus hafal dulu sih. Kalau memang kalian penasaran banget, kalian bisa Google langsung, bisa coba cari tahu apa itu. Cuman untuk saat ini memang nggak perlu dulu, jadi dihafal saja dulu untuk saat ini. Oke, next.
Nah, gimana sih cara kerja Java itu? Sebenarnya kan ntar kita code, misalnya gue code hello world.java. Nah, kita code-nya itu, save-nya itu, filenya ini. Habis itu ntar kita compile kan, kita compile code tersebut. Setelah kita compile, itu ntar dapatnya itu hello world.class. Dia akan mengubah file.java kita itu, dia kayak translate lah istilahnya, ke sebuah bahasa yang ntar Java itu mengerti. Nah, jadi code-code kita itu ntar bakal dijalankan di yang namanya Java Virtual Machine. Nah, inilah yang bakal mentranslate seperti kayak perintah-perintah kita sehingga komputernya itu bisa menjalankan fungsi yang kita mau gitu. Nah, sebagai contoh sedikit, mungkin gue bakal langsung run programnya ya, bentar. Visual Studio Code. Oke, balik lagi ke sini. Next, problem solving with programming. Nah, jadi ketika kita code sesuatu, kita coding itu, basically fungsi utamanya itu kita mau menyelesaikan suatu masalah. Jadi benar-benar kita pakai komputer program itu sebenarnya problem solver gitu. Kita ada suatu masalah, kita mau menyelesaikannya itu dengan kode. Nah, jadi gimana sih program itu menyelesaikan masalah kita? Tentu kita kasih input, jadi mereka itu bakal membaca input dari kita, habis itu dia proses lah data tersebut, habis itu dia mengeluarkan apa sih output yang kita mau. Misalnya contoh kalkulator itu juga termasuk komputer ya. Jadi kita misalnya input, oh gue mau 1 tambah 1, ntar outputnya itu ya hasilnya itu 2. Nah, itulah yang kita mau dari komputer ini. Nah, jadi dia itu kayak membantu kita menyelesaikan suatu masalah. Oke, next. Oke, lalu sekarang kita bahas tentang algoritma. Nah, sering banget kita dengar istilah algoritma kan. Jadi apa sih algoritma itu? Mungkin kita udah sering banget ya dengar istilah ini, kayak misalnya apalagi AI, Artificial Intelligence atau machine learning. Sering banget orang kayak, oh itu algoritmanya gini. Atau misalnya YouTube juga, orang sering banget bilang, oh itu entar algoritma YouTube-nya begini begitu. Nah, tapi mungkin kita masih kurang tahu ya apa sih algoritma itu. Sebenarnya algoritma itu hanyalah sebuah rangkaian kayak aturan itu step by step. Apa sih step by stepnya untuk menyelesaikan suatu masalah? Nah, jadi biasanya algoritma itu adalah kerangka sih dari program lu gitu, dan dia itu fokus utamanya itu di logika utama dari problem yang mau lu solve gitu, problem yang mau lu selesaikan. Nah, jadi biasa algoritma itu gak menyangkut hal-hal kecil-kecil lah, hal-hal detail-detail. Nah, biasanya algoritma ini paling penting itu kita diskusikan ketika planning, ketika kita merencanakan. Jadi sebelum kita coding, biasanya itu paling bagus itu kita ada planning. Kita rencanain dulu, oh masalahnya apa, gimana kita mau menyelesaikan masalah ini. Oke, next, algoritma itu biasanya itu kita tampilkan atau kita tulis itu dalam bentuk pseudocode. Nah, apa sih pseudocode itu? Pseudocode itu sebenarnya hanyalah sebuah kode atau misalnya format teks itu yang mana kita tuh kayak coding tapi kita gak mengikuti sintaksnya tuh bener-bener akurat gitu. Jadi misalnya kayak di Java tuh harus ada titik koma. Nah, kalau ketika nulis pseudocode kita gak harus ada detail sampai titik koma gitu. Bahkan pseudocode ini boleh dalam bentuk kalimat aja, kayak kalimat biasa. Misalnya, oke, kita mulai dengan mengambil input ini. Habis itu gimana kita proses datanya. Nah, selama hal itu jelas dan ketika orang baca pseudocode itu dan orang langsung bisa coding, nah itu udah bisa dibilang pseudocode yang bagus lah. Jadi gak ada bener-bener gak ada aturan yang jelas sih, oh pseudocode itu harus gimana. Biasanya gak ada aturan gitu. Oke? Next. Nah, ini salah satu contoh soal misalnya. Nah, kalau misalnya kita sekarang dikasih sebuah lingkaran, lalu ada persegi lah di dalamnya. Nah, lalu kita dikasih tahu panjang dari perseginya ini, panjang sisinya. Lalu kita disuruh cari, oh gimana hitung area dari atau luas dari lingkarannya tersebut. Nah, berarti ketika kita mau menyusun algoritmanya, gimana? Berarti kita kan bermula dari, oh sekarang gua tahu, yang dia kasih tahu ke gua itu panjang dari sisi perseginya tersebut. Nah, gimana kita kalkulasinya itu? Berarti pakai rumus kan? Rumus Pythagoras sama rumus luas lingkaran. Nah, berarti next. Nah, sekarang kita tahu nih, oh gua mau pakai rumus ini dan rumus ini. Ada dua rumus, Pythagoras sama luas lingkaran. Nah, berarti ini. Lalu kita tulis, oh algoritmanya berarti ini. Pertama itu gua membaca input dari user misalnya atau dari apapun itu, kita membaca input
berupa panjang sisi dari persegi tersebut. Nah, habis itu kita hitung radius dari lingkaran ini. Nah, setelah kita dapat radius lingkarannya, kita udah bisa hitung luasnya itu kan, VR kuadrat. Nah, setelah itu kita print, kita cetak kembali apa sih luasnya itu. Sehingga di layar itu tampak, kita bisa lihat gitu, oh luas lingkarannya itu begitu. Nah, ini salah satu contoh programnya. Yang untuk saat ini gak usah hafal juga dulu, gak usah hafal dulu juga gak apa-apa. Karena ini banyak sekali sintaks-sintaks yang bakal kita bahas di belakang ini. Nah, ntar gue juga bakal kirim kok sampel code ini. Jadi ketika kalian mau review, kalian juga bisa baca ulang lagi. Oke, next. Nah, kenapa sih planning itu penting? Nah, seringkali yang gue temui misalnya di murid gue juga, mereka tuh ketika coding, mereka tuh gak planning. Nah, gue sendiri juga dulu sempat gitulah. Jadi, sering banget ketika dapat tugas itu, gue langsung coding gitu aja. Mikir bentar langsung coding. Memang sih kalau misalnya hal-halnya itu simple, masalahnya atau soalnya itu simple, kita bisa langsung aja code gitu. Dan kodenya itu bakal jalan. Gak bakal ada masalah. Tapi ketika udah lumayan kompleks, kalau kita gak planning dengan matang, entar code kita tuh bakal berantakan. Bener-bener entar ada banyak masalah lah, ada error-error, atau yang kita sebut dengan bug. BUG, bug. Nah, jadi kalau misalnya kita gak planning dengan benar, ketika kita mau perbaiki bug tersebut, malahan makan lebih banyak waktu. Nah, gue sendiri juga pernah ketika satu modul itu, tugasnya itu lumayan kompleks, tapi gue tuh langsung coding gitu. Nah, gue tuh hampir seminggu gue kerjain soal tuh gak dapet. Habis itu gue kayak, oke, never mind, gue langsung ganti aja code-nya, gue planning lagi dulu. Dan gue kerjainnya secara yang benar ya, step-step yang benar. Dan gue akhirnya 3 jam doang udah selesai soal tersebut. Nah, jadi di sini tuh benar-benar penting ya, ketika kita mau coding sesuatu, dan kalau misalnya soalnya itu kompleks, jadi kita harus benar-benar ada persiapan yang matang gitu, ada perencanaan yang matang. Oh, apa sih yang mau gue input, apa sih proses-prosesnya, apa sih outputnya. Oke. Next. Nah, jadi seperti yang udah gue bilang tadi, sebuah program Java itu terdiri dari banyak kelas. Oke, mungkin untuk saat ini kalian sedikit bingung, apa sih itu kelas, apa sih itu method, gak apa-apa dulu. Untuk saat ini kalian ingat aja dulu, kalau gue mau code gitu. Entah ketika kalian udah coding, udah mulai benar-benar coding gitu, udah bakal pelan-pelan udah bisa ngerti lah, oh ternyata ini begitu, ternyata method itu apa. Jadi seperti yang udah bilang tadi juga, sebuah method itu juga terdiri dari sebuah kelas itu juga terdiri dari beberapa method. Nah, jadi di dalam method itu adalah statement-statement perintah kita gitu. Apa sih yang mau kita selesaikan? Nah, itulah perintah-perintah yang kita taruh di dalam method gitu. Misalnya input data, perhitungan, atau outputnya. Nah, jadi statement itu adalah sebuah instruksi. Kita bisa, seperti yang gua udah bilang tadi, kalau kita coding itu kan kita kayak ngomong ke komputer gitu. Gua maunya gini. Tapi komputer kan, tentunya komputer bukan manusia kan. Jadi mau tak mau kita harus berbicaranya dalam bahasa komputer lah. Sehingga ada banyak bahasa yang diciptakan, misalnya kayak Java, Python, C++. Nah, jadi ada yang kita sebut dengan declaration statement, assignment statement, input and output statement. Nah, declaration statement itu singkatnya itu kayak yaudah kita mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, apa sih variabel ini? Lalu assignment statement itu kita men-set atau menaruh sebuah nilai kepada variabel tersebut. Nah, lalu ada yang input output statement. Input output statement ini sebenarnya lebih ke cuman input loh, kayak misalnya kita mau inputnya dari keyboard atau kita inputnya dari server lain itu juga mungkin ya, atau kita inputnya itu berupa dari file. Nah, itu ada statement-statementnya sendiri. Dan output itu berarti kita outputnya gimana, apakah kita mau cetak outputnya itu di layar, hasilnya itu di layar, atau kita mau kirim berupa kayak respon internet, itu juga bisa. Nah, dan di Java ini yang paling penting itu setiap statement diakhiri dengan sebuah semicolon atau titik koma. Oke. Next. Next, declaration statement. Nah, jadi declaration statement itu apa? Seperti yang gue udah bilang tadi, kita kan ketika coding, kita mungkin perlu variabel. Seperti di matematika lah, ada variabel gitu. Nah, jadi declaration statement ini cuma untuk kayak kasih tahu ke Java-nya gitu, ini tuh variabel A, apa sih tipenya itu, jenisnya itu apa? Misalnya integer. Nah, yang di sini tuh integer, int. Integer itu bilangan bulat. Atau misalnya gua max, itu tipe datanya double.
Apa sih double? Double itu desimal lah, bisa dibilang angka-angka yang mempunyai nilai desimal atau koma-koma gitu. Nah, lalu selanjutnya, nah bisa dilihat di sini, ketika gue bilang variabel tadi kan kita kayak mengkasih atau menaruh sebuah nilai ke variabel tersebut. Jadi kita bisa melihat variabel itu kayak sebuah wadah lah istilahnya. Nah, jadi kita itu ada sebuah wadah kosong, lalu kita mau taruh sebuah nilai ke dalamnya itu gimana. Nah, jadi di komputer ini ketika kita mendeklarasikan atau kita men-set sebuah variabel, dia itu bakal mengalokasikan sebuah memory space gitu, sebuah slot memori di perangkat kita, bisa jadi itu laptop atau komputer atau apapun itu. Nah, dia bakal ada set satu memori gitu untuk menaruh nilai kita tersebut. Nah, jadi ketika kita mau menaruh nilai, dia bakal taruhnya ke memori itu, lokasi memori itu, atau ketika kita mau baca atau update nilai tersebut, dia bakal menuju ke lokasi tersebut juga. Nah, ini tuh semua terjadinya itu di balik layar lah. Dan kita sendiri gak perlu tahu gimana cara komputernya mengalokasikan memorinya itu. Itu udah modul lain lagi, udah beda lagi itu topiknya. Oke. Lalu next, variabel itu ada sebuah tipe data yang spesifik. Nah, kalau ini itu mungkin kalian yang codingnya itu di Python mungkin agak kurang familiar dengan hal ini ya. Karena Python itu bisa dibilang lumayan free lah. Bisa dibilang mereka tuh gak benar-benar pentingkan kalian tuh untuk declare sebuah variable. Tapi kalau misalnya di Java itu kita benar-benar harus declare. Kalau misalnya sebuah variable itu sebuah bilangan bulat, integer, nah kita udah gak bisa taruh string, kita udah gak bisa taruh kalimat ke dalam variable tersebut. Jadi variable tersebut cuma bisa berisi bilangan bulat doang. Nah, jadi di sini itu ini lebih ke detail lah, udah benar-benar detail banget. Integer itu, tipe data integer itu range-nya itu dari ini, negatif 2/31 sampai 2/31 kurang 1. Ini range-nya lah, kurang lebih. Nah, lalu ada double juga. Mungkin juga ada yang pernah dengar tentang float. Nah, jadi double dan float ini keduanya ini juga merupakan tipe data yang menyimpan nilai-nilai dengan angka-angka yang mempunyai desimal, jadi koma-koma gitu. Misalnya 2,5. Jadi 2,5 itu kan bukan bilangan bulat, sehingga tidak bisa ditaruh di integer. Nah, bedanya double dengan float itu lebih ke hal-hal di balik layarnya sih. Jadi double itu lebih presisi lah, presisinya itu lebih bagus. Dia itu lebih akurat dalam menyimpan data gitu. Nah, jadi most of the time, kebanyakan kita tuh pakai double instead of float. Jarang sih udah pakai float gitu. Oke. Oke, next. Kita bahas tentang common mistake. Jadi, apa sih yang sering menjadi kesalahan programmer itu? Yang sering terjadi itu kita udah mendeklar sebuah variabel seperti ini. Kita udah kasih tahu, oh, number itu sebuah bilangan bulat. Habis itu kita langsung print di sini. Ketika kita mau mencetak sebuah variabel, tapi variabel itu masih kosong. Nah, ini bakal muncul error gitu. Nah, inilah yang sering menjadi kesalahan nah bagi misalnya programmer pemula gitu. Nah, jadi gimana sih kita menaruh sebuah nilai kepada sebuah variabel, yaitu dengan menggunakan sama dengan satu ini doang, seperti matematika lah istilahnya. Jadi misalnya gue declare nih variabelnya itu 61. Nah, lalu dengan tipe data bilangan bulat integer int sama dengan 8. Berarti sekarang 61 ini itu udah number 1 ini udah sesuai udah isinya itu udah berisi dengan nilai 8. Begitu juga dengan 62, itu udah berisi dengan nilai 4. Sementara result ini kita belum kasih nilai itu ke dia. Kita cuma kasih tahu, oh, result ini cuma sebuah variabel dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Habis itu kita baru mendeklarasikan apa sih nilai result itu di sini. Kita hitung lah. Habis itu kita taruh nilai ini, masukkan ke result. Oke, next. Ini itu tabel-tabel aritmatikanya lah di Java. Ini tuh mirip sama di matematika, seperti biasa aja. Ada tambah, ada kurang. Kalau kali bagi itu, kita tuh kali itu pakai bintang. Jadi 8 kali 2, kita pakai bintang ini. Sementara kalau misal kita mau bagi, di Java tuh kita pakai slash ini. Kayak tanda atau ini. Lalu ada satu yang mungkin kurang familiar itu persen. Ini kita sebut dengan modulo. Misalnya 8 modulo 2, itu kita cari sisanya. Jadi kalau 8 dibagi 2 kan 0 sisanya kan. Jadi kita dapatnya 0. Sementara kalau misal 9 dibagi 2 itu kan sisanya 1. Nah, berarti karena modulo ini kita nyari sisanya. Sehingga hasilnya itu 1.
Oke. Next, ini tuh sebenarnya exercise lah, cuman gue bahas aja sekilas. Nah, jadi sama aja seperti matematika, program di Java tuh juga jalannya itu dari kiri ke kanan. Dan juga berlaku hukum-hukum seperti misalnya kita mengerjakan hal-hal yang dikurung dulu. Nah, contohnya ini ya, 45 ini kan dibagi dengan 15. Habis itu kan 3. 3 dibagi dengan 3, 1. Sehingga A ini sama dengan 1. Nah, sama dengan B juga, 19 dibagi dengan 7, sisanya kan berarti 7 kali 2, 14. Berarti tersisa 5 dong. 5 dibagi 3 tersisa 2. Nah, berarti B itu ntar sama dengan 2. Nah, di sini seperti matematika di C ini. Kita tuh kerjanya 3 kali 5 dulu. Kalau Java, sama lah kayak matematika, persis di sini. Jadi 3 kali 5, 15 tambah 4, 19. Nah, jadi C-nya itu ntar nilainya itu 19. Nah, untuk seterusnya juga sama. Lalu, next. Nah, lalu kita ada yang sebutannya itu data type promotion and demotion. Apa sih data type promotion? Jadi kan kita udah pelajari tadi, kita tuh ada 2 tipe data. Yang satu itu double untuk menyimpan data-data desimal yang ada koma-komanya. Lalu satu lagi itu integer, bilangan bulat. Nah, kalau misalnya kita mau simpan data sebuah integer itu ke dalam double, bisa gak? Bisa. Ini kan kita tuh integer, 3 kali 2 kan bilangan bulat. Sehingga di Java tuh juga returnnya itu 6. Nah, jadi ketika kita udah dapat 6, kita tuh mau taruhnya ke double, sehingga dia kan gak cocok kan, terjadi bentrok. Tapi Java tuh bisa seperti auto convert, dia udah bisa langsung konversi gitu, sehingga entar hasilnya tuh jadi 6,0, jadi desimal gitu. Tapi kalau misalnya kita dari 3,5 mau tiba-tiba ke integer, gak bisa, karena kan lebih banyak informasi kan. Nah, 3,5 itu kan kalau misalnya kita kurangi jadi 3 doang kan gak boleh, karena kan jadi salah kan gitu nilainya. Tapi kalau misalnya dari sebuah bilangan bulat, misalnya 6 kayak di contoh tadi, kalau misalnya kita mau ubah ke hal tersebut ke dalam desimal, kita bisa secara pasti langsung ubah 6,0 kan. Itu gak pasti, udah yakin dan pasti gak salah kan. Nah, jadi mungkin muncul pertanyaan, gimana nih kalau gue mau convert atau konversi nilai 3,5 itu ke integer? Nah, jadi kita bisa secara paksa memaksa si Java ini untuk konversi nilai itu. Gue gak mau peduli deh, gue tahu itu 3,5, gue tahu itu double, gue tahu itu desimal, tapi gue tetap mau ini integer. Gue mau dia itu jadi bilangan bulat. Nah, cara kita itu kita pakai kurung ini sebelum variabel tersebut dengan data type-nya. Misalnya gue mau konversi nih, Y ini kan tadi double, gue mau konversi ke integer, bilangan bulat. Nah, gue taruhnya ini bentuknya. Nah, jadi ketika Java tuh nampak hal ini, dia tuh udah langsung tahu, oh ini tuh double, dan orang ini udah benar-benar mau konversi nilai ini ke integer, ke bilangan bulat. Nah, sehingga ntar yang jadi dari 3,5 itu dia bakal ubah jadi 3. Nah, jadi seperti dia buang doang desimalnya, dia gak bulatkan lagi. Ntar bakal ada fungsi lain lagi untuk membulatkan. Nah, next itu sama aja seperti ini. Kalau misalnya double, tadi kan kita dari integer nih, gue mau convert ke double, gue mau konversi ke double, gue juga bisa langsung pakai buka kurung, double tutup kurung gitu, X. Nah, gue udah konversi X ini ke dalam bentuk double. Oke. Nah, lalu di sini kita lihat, lah, kenapa kok ini itu 6 bagi 4 kok jadinya 1, kok bukan 1,5? Nah, karena yang terjadi di sini itu dia tuh melakukan pembagian dua bilangan bulat dulu. Nah, jadi kalau misalnya di matematika kan kita udah bisa langsung tahu, oh itu 1,5, ada desimalnya. Tapi kalau di komputer ini, mereka tuh gak tahu, pokoknya gue ada dua bilangan bulat, hasilnya pasti bilangan bulat. Sehingga ketika dia dapat 1,5, ntar dia dapatnya 1. Setelah dia dapatnya 1 di sini, dia tuh di-convert lagi menjadi double. Baru 1 itu diubah jadi 1,0, baru dimasukkan ke K. Inilah yang kita sebut dengan integer division. Nah, ini juga yang sering banget jadi kesalahan. Kalau di sini itu yang di J ini, dia tuh udah mengubah X ini udah menjadi double dulu. Sehingga Java udah tahu, oh ini itu salah satunya itu udah bilangan desimal. Jadi kemungkinan hasilnya itu bilangan desimal juga. Sehingga dia selalu hasilnya itu dalam bentuk bilangan desimal antaranya. Oke, lalu ini tuh cara singkat untuk menulis sebuah program misalnya. Ada kayak shortcut-shortcutnya lah. Misalnya gue mau menghitung A sama dengan A tambah B. Nah, cara singkatnya itu gue bisa nulis A tambah sama dengan B. Nah, begitu juga dengan operator-operator lainnya. Nah, ini benar-benar sintaks doang lah. Nah, next. Nah, lalu kita ada yang kita sebut dengan increment operator dan decrement operator. Apa sih increment operator itu?
increment operator ya basically kita tuh kayak menambah nilai suatu variabel dengan 1. Nah, jadi misalnya tadi ini kan 5 kan. Gua 6 plus plus. Di sini itu entar nilainya itu terjadi 6. Nah, habis itu kita 6 tambah sama dengan 2. Baru berarti 61 itu entar nilainya itu udah jadi 8. Nah, jadi basically plus plus sama minus minus ini itu untuk menambah nilai dalam suatu variabel itu dengan 1 atau dikurangi dengan 1. Oke. Input statement. Nah, tadi kan kita udah bicara, kalau misalnya kita mau menyelesaikan suatu masalah, kita tuh mau input dulu, ada input statementnya. Nah, gimana sih kita input statementnya itu? Kita tuh pakai scanner kalau di Java ini. Jadi kita mau input itu bisa dari keyboard. Paling gampang itu kita pakai scanner. Ini adalah sebuah kelas, sebuah objek yang udah di-provide itu dari Java. Jadi Java udah memfasilitasi lah istilahnya, udah memberikan kita objek ini. Jadi kita bisa langsung pakai doang. Nah, di sini itu kalau misalnya kita mau baca data, misal gue mau input nih dari keyboard itu gue mau input integer. Nah, gue inputnya itu langsung input.nextIn. Nah, di sini itu cara untuk kita tuh gue mau nih ambil input dari keyboard yang berupa bilangan bulat. Nah, satu lagi itu input.nextDouble. Nah, input.nextDouble ini kita tuh mau input dari keyboard itu berupa bilangan desimal. Nah, real number gitu. Oke. Next ada juga yang disebut dengan output statement. Output statement ini kita cuma mau mencetak apa sih yang kita mau cetak ke layar itu. Jadi kita bisa pakai namanya itu system.out.print, print. Nah, misalnya sebuah variabel, sebuah angka atau sebuah string, kalimat juga bisa. Oke. Next itu, nah ini tuh di sini kita ditunjukkan dengan perbedaan output itu ada 2. Jadi ketika kita mencetak ada yang kita sebut dengan print dan ada yang kita sebut dengan print line ini. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya print, ketika gua cetak coding ini, kursornya itu stay di sini. Baru dia cetak lagi, gua mau cetak lagi is cool. Nah, dia cetak lagi di sini. Kursornya tetap stay di sini. Sementara kalau kita print line, itu dia bakal pindah ke baris baru. Jadi ketika gua cetak coding, ini print line, gua pindah lagi ke baru. Baru cetak lagi is cool. Baru kan print line lagi, dia kursornya itu pindah ke bawah lagi. Baru misalnya ada cetakan lagi, dia bakal cetaknya di sini, di bawahnya lagi. Oke. Lalu next, gua rasa gua bakal sampai string ini dulu aja sih, soalnya udah lumayan lama juga. Lalu string, next kita bahas tentang string. String ini basically sebuah tipe data yang berupa kalimat. Jadi kita bisa menyimpan sebuah kalimat dalam tipe data string. Nah, jadi kalau dalam Java itu string itu ditandai dengan kutip 2. Nah, misal kutip 2 ini udah dia anggap ini berarti sebuah string. Jadi Java udah tahu berarti ini string. Nah, gimana kita menggabungkan dua string tersebut? Cara gabungkan kita itu bisa pakai tambah doang. Nah, pokoknya ketika Java melihat simbol tambah ini diaplikasikan ke sebuah string, ke sebuah kalimat, dia tuh udah tahu, gua berarti mau gabung gitu dua kalimat ini, langsung dilengketkan gitu program. Oke. Next, ini contoh biasa lah. Ketika dia bertemu dengan angka juga dia bakal langsung anggap ini menjadi string juga entar. Jadi dia anggap ini sebuah teks entar. Jadi teks ini tes ditambah dengan 1 jadi tes 1. Baru ditambah dengan 2 tes 1 2. Nah, sementara di sini ingat kan Java itu baca programnya dari kiri ke kanan. Berarti dari kiri ke kanan dia bakal tambah dulu 1 tambah 2. Dia udah tahu 1 tambah 2 ini kan angka. Berarti dia bakal ditambah dulu seperti biasa kayak angka mata gitu biasa. Dapatnya 3. Baru ketika 3 ditambah dengan string itu kan tes di sini. Baru dia muncul gua mau gabung 2 string ini. Jadinya 3 tes. Oke. Nah, ini sebenarnya kayak exercise doang lah, kayak latihannya doang. Nah, bisa dilihat di sini kan ada kurung kan yang di contoh ini. Karena ada kurung, makanya dia langsung menghitung dulu kurungnya ini. 1 tambah 2 tambah 3, 6. Baru dia tambah ke sini. Nah, jadi kayak matematika lah. Ingat aja kayak matematika. Kalau ada tanda kurung, dia selalu kerjanya yang di tanda kurung tersebut dulu. Oke, karena waktu udah kurang cukup, ini contoh biasa doang sih sebenarnya. Kayak tadi kan kita udah kerjain salah satu, misalnya kita mau hitung luas dari lingkaran tersebut. Ini juga contoh lain. Gue mau convert ini, gue mau konversi suhu dari Fahrenheit ke Celsius. Nah,
Ini ntar mungkin kalian bisa baca aja, karena waktunya juga udah lumayan singkat. Gue bakal share slide-nya ini ntar. Nah, jadi di sini intinya tuh cuman yang paling penting nih, kita tuh harus pakai double 5.0. Karena kalau kita pakai misalnya integer 5 dibagi dengan 9, dapatnya itu 0. Kembali lagi, 5 dan 9 itu kan bilangan bulat, sehingga Java ini asumsinya hasil gua tuh bakal bilangan bulat. Sementara kalau 5 dibagi 9 kan 0, berapa gitu. Nah, jadi kita harus kasih tahu, oh 5 ini double, kita buat aja 5.0, sehingga ntar hasil dari sini itu bakal double. Oke, ini comments. Apa sih comments itu? Comment itu ya basically ketika kita coding seringkali kita mau kasih deskripsi gitu. Ini tuh apa? Apa sih yang method ini lakukan misalnya? Nah, kita bisa pakai comment. Jadi, apapun yang kita tulis dalam comment ini bisa dengan 2 slash ini, atau bisa pakai bentuk ini juga bisa untuk beberapa line komennya. Nah, jadi comment ini bakal di-ignore oleh mesin ini, Java compiler ini. Sehingga comment ini kita tuh bisa kayak tulis deskripsi lah, oh method ini kerjanya apa doang. Nah, ini sangat penting ya, bisa dibilang sangat penting. Nah, kenapa kita menulis komen? Karena sering banget kita tuh bakal lupa dengan code kita sendiri. Misalnya waktunya udah lama nih. Gua nih code-nya misalnya hari ini. Beberapa bulan kemudian orang nanya lagi ke gua, ini code lu kampanye nih. Pas lu baca bisa jadi lu lupa gitu. Gua ngapain ya dulu ya? Nah, jadi ketika kita ada menulis komen itu membantu kita untuk mengingat kembali lah, kayak catatan kecil gitu di code kita. Nah, dan terlebih lagi ketika kita kerja misalnya nantinya itu kan kita tuh kerjanya dalam sebuah tim. Nah, orang lain yang membaca code kita belum tentu bisa pahami alur pikiran kita, sehingga ada komen ini juga membantu mereka memahami apa sih yang kita kerjakan di code kita ini. Oke, kita udah sampai di akhir sesi ini. Mungkin kalian bingung, kalian gak ngerti apa-apa mungkin. It's fine, itu oke aja, gak apa-apa. Karena gue sendiri juga sampai sekarang kalau masuk kelas gue sering bingung. Karena ini kan formatnya ini kayak lecture, sehingga gue yang jelasin aja semuanya. Kalau misal gue biasanya ngajar kelas kan kayak two way gitu, gue bisa ngajar muridnya. Kira-kira konsepnya gini, lu ngerti gak? Kita bisa kayak diskusi. Sementara kalau formatnya lecture kan gue doang yang ngoceh-ngoceh gitu. Mungkin kalian bingung, gak apa-apa. So how gitu? What should we do next? Apa yang harus kamu lakukan berikutnya? Nah, untuk memahaminya lebih baik, tentunya kalian bisa langsung tulis kodenya langsung implementasikan misalnya sampel code tadi, langsung coba-coba aja di code gitu. Karena menurut gue yang paling bagus itu juga belajarnya itu lewat directly coding, kita langsung coding, itu cara belajar yang paling bagus menurut gue. Nah, jadi ketika kita sambil coding, mungkin ntar juga boleh kembali lagi ke catatan ini, lihat lagi konsep-konsepnya apa aja. Nah, karena paling bagus itu kalau belajar coding memang dengan latihan. Jadi kita tuh kalau misalnya dengerin gua jelasin gitu doang, tuh pasti mungkin gak ngerti apa-apa. Gua sendiri juga ketika dengerin profesor gua jelasin, gua juga sering bingung gitu. So tips gua tuh ya kalian udah boleh coba misalnya install dulu misalnya Visual Studio Code, atau mau pakai Dr. Java ntar juga udah boleh coba-coba coding. Nah, jadi kalau misalnya gak ngerti gak apa-apa. And I think kita udah sampai sih akhir dari sesi ini. So yes, I will give around 15 minutes lah untuk misal mau tanya-tanya. Kalian bisa langsung dari chat aja tanyanya. Kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Thank you banget udah nonton sampai akhir video ini. Semoga bisa bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Bye-bye.